Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Pangestuti dari kelas 4 FPGMI dengan NIM 2041901178 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, teman-teman semuanya, saya bikin video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang berjudul Praktek Ibadah dengan dosen pengampu Ibu Andi Nur Hasanah dengan tema Toharoh. Baiklah teman-teman, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian toharoh, yang kedua air yang dapat digunakan untuk bertoharoh, dan yang terakhir adalah tata cara melakukan toharoh yang baik dan benar sesuai ajaran agama Islam. Nah, yang pertama pengertian toharoh. Pengertian toharoh ini ada 2 pengertian, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, toharoh ini berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh ini adalah menyucikan dan membersihkan pakaian, benda, badan, serta tempat yang terkena najis dan hadas dengan alat-alat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga apabila seseorang tersebut melakukan ibadah, maka ibadahnya akan sah. Lalu toharoh ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama toharoh batiniah dan toharoh lahiriah. Toharoh batiniah ini adalah penyucian jiwa yang dilakukan untuk menghilangkan dampak dari semua perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Lalu toharoh lahiriah ini memiliki 2 pengertian lagi, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, suci dari hadas ini adalah mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan suci dari najis itu adalah menghilangkan najis yang terkena di badan, pakaian, dan tempat. Pembahasan yang kedua adalah pembagian air dari toharoh atau bersuci, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, air suci dan dapat mensucikan, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, dan air mutanajis. Nah, selanjutnya air suci dan mensucikan adalah air mutlak yang masih murni yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Lalu yang kedua adalah air suci dan dapat mensucikan. Ini adalah maksudnya air yang terkena langsung oleh paparan sinar matahari. Nah, yang ketiga air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Ini adalah air yang sudah kita gunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Terus yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang sudah terkena dengan najis. Nah, dan yang pembahasan yang terakhir yaitu tata cara toharoh. Nah, tata cara toharoh itu yang pertama adalah dengan berwudu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, yang pertama dengan cara berkumur-kumur, mencuci Tata cara melakukan toharoh yang pertama adalah berwudu. Nah, berwudu ini dapat digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dengan melakukan yang pertama dengan mencuci kedua tangan terlebih dahulu dengan bersih, lalu dilanjutkan dengan kumur-kumur, dilanjutkan dengan mencuci kedua lubang hidung. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca niat, yaitu dengan niat nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori fardol lillahi ta'ala, dan membaca artinya di dalam hati. Lalu setelah kita membaca niat, dilanjutkan dengan mencuci muka sampai ke sini, di lewat belakang telinga sampai ke dagu 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan mencuci kedua belah tangan dari siku sampai ke ujung tangan kiri dan kanan sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan mencuci telinga kiri kanan 3 kali.
setelah itu dilanjutkan dengan menyapu rambut yang ada di dahi 3 kali, dan setelah itu yang terakhir yaitu kaki, dari mata kaki sampai ujung kaki 3 kali dan tertib. Lalu wudhu. Yang kedua, tata cara toharoh yaitu mandi. Mandi ini biasanya dilakukan oleh perempuan ketika sedang haid dengan niat nawaitu gusla lirofil hadasil akbari minal haidi anjameil badani fardu lillahi ta'ala. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dengan cara menyiramkan air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sambil membaca niat. Lalu yang terakhir adalah tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan ketika tidak ditemukan air sama sekali di tempat tersebut. Nah, tayamum ini adalah mengusap muka dan dua belah tangan menggunakan debu yang suci. Cara melakukan tayamum adalah yang pertama membaca niat, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nah, selanjutnya setelah membaca niat, kita meletakkan kedua tangan kita ini di debu yang suci. Kita letakkan di debu yang suci, lalu kita usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Nah, setelah muka dilanjutkan dengan mengusap debu tadi yang suci ke tangan, hingga dari siku hingga ke pangkal tangan, dan dilakukan dengan secara tertib berurutan. Nah, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang telah saya paparkan mengenai pengertian toharoh, air yang dapat digunakan untuk toharoh, serta tata cara melakukan toharoh, semoga dapat teman-teman pahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.